Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa 69, saya doakan untuk kalian semuanya selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat doa 69, siapa yang menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan. Mungkin kita tidak menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan, atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Untuk mengetahui alasannya mengapa membaca surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan, ada baiknya jika Anda menyimak channel ini, memahami video ini hingga akhir. Seperti diketahui bahwa salat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Salat subuh pun disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas, yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas apa alasannya surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca dalam salat subuh? Sahabat doa 69, salat subuh dilaksanakan menjelang terbit fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Salat subuh dilaksanakan menjelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan salat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal, memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada salat lainnya. Betapa istimewanya salat subuh, bahkan sampai Rasulullah SAW mendoakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasa. Dia di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan salat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin gagal manusia sulit menjangkau dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang mengerjakan salat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satu yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan salat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat.
benarkah malaikat menyaksikan kita ketika salat subuh? Salat subuh merupakan satu di antara salat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan salat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan salat semalam suntuk. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala salat subuh ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid, apalagi masjidnya agak jauh. Itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang akan kita injak di bumi itu. Untuk mengerjakan salat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Sahabat doa 69. Lantas, apa alasan surah pendek tersebut, surah Al-Ikhlas, tidak dianjurkan dibaca ketika salat subuh? Begitu utama dan istimewanya salat subuh, sehingga ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan dibaca dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah salat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada salat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran panjang, baik surah ataupun ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunnah al-mustaralin, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, dan as-salam as-saleh. Membaca ayat-ayat atau surah panjang ketika menjadi imam salat subuh. Maka dari itu, seorang imam salat subuh setelah membaca Al-Fatihah, janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan salat subuh, maka para malaikat akan menambah catatan amal kebaikan, yaitu disiapkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan salat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sering membaca surah Qaf, juga bisa membaca surah Ar-Rum. Sahabat beriman, demikian itulah keistimewaan salat subuh yang dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas dalam salat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan salat subuh. Bahkan menunaikan ibadah salat subuh ini
menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya. Sahabat, doa 69, mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah di dalam melaksanakan suatu kewajiban, yaitu salat subuh. Dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Dan itulah keistimewaan salat subuh yang langsung disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.